Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022 angkatan 3. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Indah Kusuma Dewi SPDI. Saya mengajar di MTSN 8 Jakarta Barat. Saya sekaligus mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022 angkatan 3 di LPTK UIN Wali Songo Semarang pada program studi Al-Quran Hadis. Pada hari ini, Kamis 12 Januari 2023, saya siap melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di MTSN 8 Jakarta Barat. Praktek pembelajaran saya laksanakan di kelas 7 pada materi pokok memperindah bacaan Al-Quran dengan tajwid, yaitu hukum bacaan mad-thabi'i. Untuk itu, saya memohon kepada Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja memberikan masukan pada video UKIN saya berikut ini. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak soleh soleha 74. Pagi. Baik ya. Baik, sebelum kita mulai belajar pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita diberi kemudahan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk ketua kelas disiapkan. Ta'iddu. Siap. Iqra'u suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sadaqallahul azim. Afsus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anakku semuanya. Apa kabarnya hari ini? Baik ya. Ada email ya. Coba Ibu mau cek dulu. Afdika Rido, Akilasya, Akso, Arina, Naila, Arsya,
Mutiara, Aulia, Azahra, Dea, Doras, Evan, ya, Firly, kami, Arif, Razik, Najla, Najmi, oke baik, Nayo Tama, Nuraini, Putri, kemudian Raffi, Reva, Salsa, ya, kemudian Sheila, Syafa, kemudian Syafina, Syifa. Semua hari ini alhamdulillah ya kita dapat belajar kembali. Sudah cantik-cantik, sudah rapi. Kemudian udah sarapan belum di rumah? Kenapa? Sarapan itu penting, minimal minum susu atau roti atau belajar belum hari ini? Baik, kalau sudah siap belajar ya dibuka dulu buku tulisnya ya, disiapkan dulu buku Al-Quran hadisnya, buku paketnya ya. Baik, sebelum kita belajar ya, kita semangat dulu, kita motivasi dulu dengan yel-yel ya. Sudah siap untuk yel-yel? Sudah. Tambah semangat? Oke, baik. Ayo bangun semuanya ya. Ada pecinta Quran? Ini pecinta Quran. Yang mana? Yang ini. Di mana? Di sini. Di mana? Indonesia. Siapa? Saya. Allahu Akbar. Ya, baik. Alhamdulillah, biar kita semangat belajarnya. Apalagi hari ini kita belajar sesuatu yang baru di semester 2 ya. Baik, sebelum Ibu masuk ke dalam materi, ada yang ingat ya? Ada yang ingat ya pada pertemuan yang lalu, pada semester lalu kita sudah membahas apa saja? Pengertian Al-Quran. Ya, apalagi? Pengertian hadis. Pengertian hadis, kemudian Quran. pengertian Quran. Minggu yang lalu pertemuan yang lalu kita sudah membahas apa? Pengertian Al-Quran, kemudian pengertian hadis, dan juga fungsi Al-Quran dan hadis, dan juga kedudukan Al-Quran hadis dalam Islam. Apa coba masih ada yang ingat apa itu pengertian Al-Quran? Ya, kalamullah. Kalamullah adalah apa? Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui diturunkan secara berangsur berjalan mutawatir dan membacanya bernilai harus ingat itu. Kemudian pengertian hadis, coba masih ingat nggak? Segala Nabi Muhammad. Nah, itu penting ini. Bagaimana fungsi Al-Quran dan hadis? Nah, kedudukannya. Ya, menjawab pedoman hidup umat Islam. Nah, itu jangan dilupakan ya. Sedangkan untuk materi kita hari ini adalah, ada yang tahu materi kita hari ini yang pertama? Nah, perhatikan ya. Materi kita hari ini adalah mengenai tajwid. Sekarang Ibu mau tanya nih ya. Sudah baca Quran belum hari ini? Sudah. Ya, kapan? Habis sholat subuh baca nggak? Baca. Doras baca nggak? Alhamdulillah. Ketika pagi-pagi di tadarus pagi baca nggak? Nah, bagus ya, harus semangat untuk membaca Al-Quran. Apalagi baca Al-Qurannya dengan tajwid. Nah, sekarang Ibu tanya, baca Qurannya sudah dengan kaidah tajwid belum? Sudah belum, Doras? Sudah benar? Iya, good job ya. Harus dengan kaidah tajwid. Kenapa? Karena tajwid itu penting dalam membenarkan Al-Quran. Tajwid itu ada
ada yang tahu tajwid itu apa? Ilmu yang membenarkan cara membaca Quran. ya, kasih tepuk tangan. Iya, ilmu untuk memperindah atau membenarkan bacaan Al-Quran. Ini akan kita bahas hari ini. Terus kalau misalnya kita mempelajari tajwid, hukumnya apa? Ada yang tahu? Mempelajari tajwid, ada yang tahu nggak? Fardu kifayah. Fardu kifayah kalau mempelajari tajwid. Tapi menggunakan tajwid dalam kita membaca Al-Quran adalah fardu ain. Wajibul kudu, mesti harus fardu mutlak. Pakai bacaan Al-Quran yang baik, pakai tajwid. Makanya kita belajar tajwid di semester ini. Ya, sudah siap belajar tajwid? Sudah. Oke, baik. Sebelum belajar, nah perhatikan ya di slide berikut. Ya. Nah, Ibu akan menjelaskan tujuan dan manfaat kita mempelajari tajwid hari ini ya. Nanti yaitu dapat menguraikan melalui kegiatan mengamati tayangan video, kita dapat menguraikan pengertian hukum bacaan maktobi dengan benar. Kemudian melalui kegiatan mengamati tayangan video, kita dapat menguraikan ketentuan hukum bacaan maktobi dengan benar. Kemudian yang keempat, melalui kegiatan diskusi, kita dapat memilih hukum bacaan maktobi yang ada dalam Al-Quran dengan benar. Dan nanti juga ada presentasi, yaitu kalian dapat menyajikan hukum bacaan maktobi di dalam Al-Quran dengan benar. Ya, kemudian kalian juga dapat mempraktekkan melalui kita sudah video, diskusi dan presentasi bisa membaca hukum bacaan maktobi di dalam Al-Quran dengan benar. Ya, itu dia manfaatnya apa mempelajari tajwid tadi? Membenarkan bacaan, biar benar bacaannya. Ya, penting itu buat kita ya. Kemudian, nah perhatikan di sini ya, nanti akan kita pelajari hari ini ya materinya, yaitu tentang bacaan maktobi ya. Sebenarnya bacaan maktobi ada dua, ada maktobi dan makfardi. Nah, yang akan kita pelajari pada pertemuan pertama ini adalah maktobi, yaitu pengertian hukum bacaan maktobi, ketentuan hukum bacaan maktobi, dan contoh hukum bacaan maktobi. Mempraktekkan hukum bacaan kita kan sama mempelajarinya dengan sintak problem based learning pada pelajaran kali ini, yaitu dengan adanya masalah-masalah yang akan kita pecahkan bersama ya. Selanjutnya ya, nah kita sudah masuk pengertian maktobi ya. Nanti tolong disimak tayangan video berikut ya, nanti diperhatikan baik-baik ya. Sebelum mengecek materi nih, Ibu mau mengecek kalian nih. Tadi kan kita sudah bahas tentang maktobi. Ada bagian-bagian mat yang kalian sudah tahu nih? Apa saja selain tadi kan Ibu baru menyebutkan maktobi. Ada yang tahu nggak selain maktobi? Matwajib, apa lagi? Majaib, matiwat, matahari disukun, dan banyak lagi mat-mat. Alhamdulillah sudah ada yang paham. Tapi lebih lanjutnya nanti kita akan pelajari lagi ya. Baik, perhatikan, tolong disimak baik-baik video berikut ini ya. Diperhatikan untuk materinya. Anak-anak, perhatikan, Ibu akan menayangkan video sumber belajar. Nanti kalian perhatikan dan simak baik-baik ya, dari hukum bacaan maktobi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi soleh-solehan kelas 7. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang lebih kurang sehat, semoga Allah beri kesembuhan. Amin. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa lagi. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu Indah akan membahas tentang maktobi. Allah berikan kemudahan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa
fahma. Mohon diperhatikan ya, Ibu akan membahas tentang hukum bacaan mad tabi'i, menguraikan pengertian hukum bacaan mad tabi'i, menguraikan ketentuan hukum bacaan mad tabi'i, menguraikan contoh hukum bacaan mad tabi'i, dan memilih hukum bacaan mad tabi'i yang ada dalam Al-Quran. Yang mad tabi'i menurut bahasa adalah panjang. Menurut istilah para ahli tajwid, mad adalah memanjangkan suara huruf yang wajib dipanjangkan, tidak lebih dan tidak kurang. Mad tabi'i biasa disebut juga mad asli, artinya asal mula suatu kejadian, dan ini adalah kunci utama atau dasar dalam belajar tentang hukum dari mad far'i. Ketentuan hukum mad tabi'i. Huruf mad tabi'i ada 3, yaitu alif, wawu, dan ya. Yang kedua, apabila ada huruf wawu sukun harus diawali dengan harokat dhamma. 3, apabila ada huruf ya sukun harus diawali dengan harokat kasroh. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya harus dipanjangkan 2 harokat atau 2 ketukan atau 1 alif. Nah, perhatikan contoh hukum bacaan mad tabi'i pada alif. Ya, pada huruf alif, contoh kalimat anzalna. Ya, cirinya karena ada huruf alif sukun diawali dengan harokat fathah. Yang kedua, al-arhami. Cirinya karena ada huruf alif sukun diawali dengan harokat fathah. Yang ketiga, contoh hukum bacaan mad tabi'i ya. 1, alladzina. Cirinya karena ada huruf ya sukun diawali dengan harokat kasroh. 2, qila. Cirinya karena ada huruf ya sukun diawali dengan harokat kasroh. Yang ketiga, nasibun. Cirinya karena ada huruf ya sukun diawali dengan huruf harokat kasroh. Contoh hukum bacaan mad tabi'i wawu. 1, yaqulu. Cirinya karena ada huruf wawu sukun diawali dengan harokat dhamma. Qulubukum. Karena ada huruf wawu sukun diawali dengan harokat dhamma. Faqula. Karena ada huruf wawu sukun diawali dengan harokat dhamma. Semua bacaan di atas panjangnya adalah 2 harokat. Nah, perhatikan anak-anak, mari kita praktekkan membaca hukum bacaan mad tabi'i dalam surat pendek pilihan, yaitu Quran surat An-Nasr ayat 1-3. Mari kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Baik, sebelum kita tutup materi kita kali ini, ya, Ibu akan merefleksi, yaitu dengan bernyanyi mengenai hukum bacaan mad tabi'i atau mad asli. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai kawanku semua, mari kita belajar secara bahasa. Mad itu artinya panjang, hurufnya alif, wawu, ya, 2 harf
Itulah ciri mat asli yang wajib kita tahu. Itulah ciri mat asli yang wajib kita tahu. Yang wajib kita tahu. Kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, baik. Coba perhatikan lagi. Tadi kita sudah menyimak video pembelajaran yang ada dari YouTube, ya. Dari sini ada yang mau ditanyakan, mungkin belum jelas atau mungkin belum paham, atau tadi mungkin lagi ada video, ada yang bengong, ya, kurang memperhatikan. Silakan ditanyakan. Ada yang mau bertanya? Bu, Oh iya, Doras, silakan. apa ciri-ciri bacaan matobi'i? Apa? Ciri bacaan matobi'i. Ada yang tahu? Tadi sudah Ibu tayangkan. Coba menjawab ya, silakan coba. Dari tayangan video yang tadi saya lihat, ciri matobi'i itu ada 3. Satu, dua, apabila ada huruf waw sukun harus diawali dengan harakat fathah. Dan yang ketiga, apabila ada huruf ya sukun harus diawali dengan harakat fathah. Iya, kan sudah mau tangan. Tiga ciri-cirinya ya yang dijelaskan tadi sama temennya, berarti nyimak nih, tolong disimak kembali. Kemudian ada yang tanya lagi yang belum jelas. Alhamdulillah tanpa Ibu menguraikan sudah ada yang menjawab. Ada lagi yang tanya ya, Firman. Bagaimana cara membaca matobi'i? Ya, cara membacanya. Ada yang mau jawab sebelum Ibu? Saya Bu, Ya, coba. cara membacanya yaitu dipanjangkan 2 harokat atau 2 ketukan atau 1 alif. Ya benar nggak cara bacanya dipanjangkan 2 harokat, 2 ketukan atau 1 alif, benar? Ya, langsung. Ya, ada yang tanya lagi, satu lagi. Bu, Ya, silakan. apakah ketika membaca Al-Quran harus memperhatikan pembacaannya? Apakah ketika kita membaca Al-Quran harus memperhatikan hukum bacaannya atau kaidah tajwid? Perlu nggak? Ada yang mau jawab nih? Saya Bu, Ya, silakan. agar benar dan bagus bacaannya. Agar benar dan bagus bacaannya, benar nggak? Ya, ada yang mau nambahin nggak? Mungkin punya jawaban lain? Ya, benar itu, agar benar dan bagus bacaan. Ya, seperti halnya tadi Ibu bilang, mempelajari ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Sedangkan menggunakan ilmu tajwid adalah wajib atau fardu ain. Oke, baik, tepuk tangan buat baik ini. Nah, tadi juga ada banyak pertanyaan-pertanyaan ya. Dari hampir sama, di sini juga ada tadi tuh. Ya. Nah, ini dia. Perhatikan, tadi sudah dijelaskan dalam tayangan video juga di sini tentang matobi. Ingat, matobi ini disebut juga apa tadi? Mat asli. Nama lain dari matobi adalah mat asli. Mat itu tadi apa artinya? Ya, kalau tobi itu artinya dia biasa, ya. Kemudian matobi merupakan hukum mat, ya. Dan di sini matobi ini adalah dasarnya untuk kalian bisa belajar mat-mat yang lain. Mat-mat yang lain terdapat dalam mat apa? Mat fari, nanti banyak. Yang penting kalian paham dulu ya Doras ya. Doras kalau sudah paham hukum mat tobi'i, insya Allah untuk mempelajari mat farinya mudah. Kalau sudah susah ya mat tobi'inya akan sulit, ya seperti itu ya. Baik, kemudian di sini apa lagi ya? Nah ini dia contoh hukum bacaannya tadi, Ibu ulas kembali ya, biar terlihat. Kelihatan nggak ini Kak? Nah, perhatikan di sini ada kata alzalna. Coba Doras, yang mana ini Doras? Alzalna. Kenapa Doras? Karena ada huruf alif sukun didahului dengan huruf Apa? Berharokat fathah. Yang mana yang fathahnya? Yang mana? Kan ada huruf alif sukun
diawali dengan harokat fathah. Yang mana? Ya. Mana spidolnya ya? Ada spidol nggak, Pak? Ya, ya. Nah, yang mana Doras? Nah ini nih. Ini Doras nih ya. Tuh ya. Ada nunnya kan? Ada didahului huruf nun berharokat fathah. Sesudahnya alif ya. Seperti itu ya Doras ya. Sudah paham ya? Kemudian arhami. Ya, seperti itu. Apa ini arhami? Coba El, yang mana El? El, coba perhatikan. Al-arhami. Kenapa El? Karena ada berharokat fathah sebelumnya. Yang mana yang berharokat fathah hurufnya? Huruf H. Pintar. Kasih tepuk tangan buat El. Yang mana ini? Apa bertemu apa? Ya, ada ain fathah sebelumnya karena ainnya berharokat fathah. Yang berarti sudah paham ya. Nah, kemudian itu yang contoh alif, lalu ada contoh doma, ya. Kemudian contoh doma. Coba Ibu mau minta satu. Ini mana hai? Coba di sini ada contoh wawu doma. Coba hai dibaca yakulu. Yang mana? Yakulu. Ya, yang mana yang matobinya? U. Iya, kenapa U? Karena ada wawu sebelumnya. Sukun sebelumnya diawali dengan huruf berharokat doma. Huruf apa hai sebelumnya wawu? Huruf apa ini? Huruf oh. Ya, tuh harus paham dulu hurufnya yang sebelumnya berharokat doma. Kemudian yang kedua kulu hukum. Siapa yang berani mencoba? Firman, apa Firman? Kulu hukum. Kenapa ini Firman? Ada wawu sukun sebelum huruf apa ini? Huruf lam. Ya, dan yang terakhir fakula. Apa? Ada? Karena ada huruf Doma. wawu sukun. Iya, sebelum huruf oke. Kemudian dan terakhir contoh yang terakhir. Ya, biar gampang, biar mudah, biar paham nih sebelum kita diskusi. Kemudian di contoh hukum baca matobi huruf ya. Alladzina. Ya, alladzina. Ya, apa di sini? Ada yang tahu? Karena ada huruf ya, sukun sebelumnya didahului huruf yang berharokat kasroh. Apa di sini? Nah, pintar. Yang kedua. Karena ada diawali ya sukun diawali huruf yang berharokat kasroh. Apa hurufnya? Huruf shad. Ya, semoga sudah paham ya. Nanti kita akan mendiskusikan ya bagaimana nanti kalian bisa memilih di dalam Al-Qur'an. Ya, surat-surat apa saja yang ada hukum bacanya matobi'i ya. Tolong. Baik, kita diskusi terlebih dahulu. Mari kita bentuk kelompok diskusi beranggotakan 5 sampai 7 orang dengan 5 kelompok. Ya, silakan ayo. Membangun dengan kelompoknya masing-masing ya.
Kelompok 2 bagaimana? KPD-nya jangan lupa ditulis di sini, Kak. Ya, ditulis lagi ya, ditulis. Ya. Ya, bagus. Kelompok 4 sudah ada yang ditulis. Bagus, ya. Ayo, dilanjutkan, ayo. Sebelumnya kan dapat dokumen kalau tangan yang nggak cukup di interval. Ya, boleh, tidak apa-apa. Ya, ayo, silakan. Sudah? Kelompok 1 bagaimana coba? Ibu nilai dulu nih. Nah, mana ini?
Sar. Sar. Sudah bagus ya. Sar. Bisa. Kenapa Kak? Ya, itu bagus. Biar KPD-nya juga. Nah, ya. Bagus. Yang kasih keterangannya boleh langsung dibawa ya, Bapak. Jadi surat Bapak ya. Jadi tidak terisi Pak. Ya, silakan cari di Al-Qur'annya. Ya, siapa tadi yang panggil? Ya, kenapa Kak? Nggak mau sampingnya aja, nggak apa-apa. Ya. Baik, kelompok dua, bagaimana hasilnya? Oke, sudah bagus. Kenapa Kak? Ada yang tanyakan? Ya, kelompok satu, kasih nama. Ya boleh nanti kalau yang udah rapi boleh mengingatkan di kelas. Ya biar ingatnya lah. Nilai dulu. Apa yang hasilnya kan bacaan Tokowi ya. Bikin yang bagus. Nanti kalau ibu sudah nilai kalian bisa tempel di kelas. Ya, kasih kelompok kalian. Ya. Yang bagus. Ya, ditulis anggota kelompoknya. Yang KPD-nya sudah belum kelompok dua? Good job. Kelompok satu yang KPD-nya sebentar lagi. Tinggal disajikan dalam bentuk karya ya. Yang belum selesai silakan diselesaikan. Ya, sudah bagus ya. Oke, gimana Dora sudah? Sama di buku Sudah ya, sudah selesai diskusikan kembali siapa yang mau presentasi. Ya, yang maju ke depan, silakan. Kalau yang belum selesai nggak apa-apa, masih ada waktu. Ya, oke nggak apa-apa, bagus lebih bagus. Ya, ini sudah selesai LKPD-nya. Iya, nih, jadi siapa yang akan presentasi disiapkan, mau maju sini juga boleh gitu. Oke, nah bagus ya. Ya, ya ada Kak, ada apa Kak? Boleh, nah perhatikan nih, ada motivasinya nih. Siap menjadi hafiz-hafizah 30 juz, amin. Ya, sudah selesai KPD
Oke, ya. Ya. Oke, baik, dicari. Ya, ditulis yang rapi ya. Oke, kelompok mana sudah rapi? Ya, disiapkan. Kalau sudah rapi, setelah diskusi disiapkan. Siapa yang akan maju presentasinya? Kelompok 2 udah, kelompok 4 udah gak sabar mau maju. Kelompok 1 udah. Kelompok berapa? Ya, kelompok 1 sudah selesai, nanti maju duluan. Kelompok mana sudah selesai? Kelompok 3 sudah selesai, maju yang kedua. Kenapa? Boleh, kasih kalau kamu masuk boleh. Kelompok 1 maju pertama, kelompok 3 maju kedua. Ada yang sudah rapi lagi? Kelompok 5, ujung, maju ketiga. Ya, kemudian kelompok berapa yang sudah? 4 maju ke 4. Dan kelompok 2 maju ke
presentasi. Kelompok 1 siap? Kelompok 2 siap? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Oke, tadi yang sudah selesai ke kelompok mana? Oke, silakan kelompok 1 kasih tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Lu di depan gua. Oke, kita balik di sini. Yang lain perhatikan ya. Tunjuk. Lain perhatikan, selain ada nilai diskusi juga ada nilai presentasinya. Nanti Ibu akan nilai ya. Aman gimana sih asli? Yang lain perhatikan kelompok 1 diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang materi. Aku baca apa ini? Tentang aku baca apa ini? Bagian pertama yaitu Quran surat Al-Imran ayat 3 yaitu ada tadi ciri-cirinya yaitu karena ada huruf sukun dengan huruf rendah karena ada huruf alif sukun diawali dengan huruf mim berharokat fathah. Yang terakhir, Quran surat Al-Humazah ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ciri-cirinya yaitu karena ada huruf waw sukun diawali dengan huruf mim berharokat domah. Ingin bertanya? Tidak ada? Ya. Kesimpulannya adalah atau bihi adalah bacaan panjang yang dibaca dengan 2 harokat. Hurufnya ada 3 yaitu alif, waw, dan ya. Udah lagi. Kata motivasinya, jalannya boleh. Yaitu marilah mempelajari ilmu tajwid karena Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Kelompok 1 yang menjadi hafiz dan hafizah 30 juta. Amin. Ya, kasih tepuk tangan buat kelompok 1. Kemudian narullahil muqadda ya. Di sini ada apa di sini? Tadi coba. Ada mim berharokat doma, kemudian ada waw sukun. Oke, kasih tepuk tangan saya lagi buat kelompok. Sekian dari kami. Kalau ada salah maafin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok berapa tadi udah selesai duluan? Kelompok? Kita ya Pak? Kelompok 3. Ayo kasih tepuk tangan buat kelompok 3. Majuan ya, kelihatan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila dan ini teman saya yaitu LKPD-nya mana, Kak? Kami adalah perwakilan kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang hukum bacaan matematik. Yang pertama Allah yatutu mutahharah. Nah, karena ada huruf waw sukun diawali dengan huruf sin yang berharokat doma. Dan yang kedua, karena ada huruf waw sukun diawali dengan huruf lam berharokat doma. Yang kedua terdapat di surah Al-Bayyinah ayat 3 yang berbunyi fiha kutubun qayyimah. Karena ada huruf ya sukun diawali dengan huruf fa berharokat kasroh. Yang ketiga terdapat di surah Al-Bayyinah ayat 3 fiha kutubun qayyimah. Namanya karena ada huruf alif Firman dengarkan. diawali dengan huruf ha berharokat fathah. Silakan,
Kesimpulannya adalah apabila ada alif sukun yang sebelumnya berharokat fathah dan apabila ada waw sukun yang sebelumnya berharokat dhamma dan apabila ada ya sukun sebelumnya berharokat kasroh, maka wajib dibaca panjang, berharokat dan dihukumi dengan hukum matobi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman ada yang mau nanya nggak? Oke, baik, sudah jelas ya. Tadi terdapat dalam surat apa saja? Dalam surat Al-Baqarah, kemudian ayat 2, ayat 3 dan ayat 3. Oke, sekali lagi tepuk tangan buat kelompok. Bagus. Ya, silakan tutup dulu dari. Ya, oke, baik. Selanjutnya kelompok 4, ayo balik silakan. Yang KPD-nya mana, Kak? Kita beda. Ya, silakan. Ini Epson nih, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Yang pertama adalah surah At-Takwir ayat 2. Wa idzan nujumu hadarat. Caranya terdapat waw sukun setelah menemukan. Yang kedua adalah surah At-Takwir ayat 3. Wa idzal jibalu suyirat. Keterangannya terdapat alif sukun setelah fathah diawali dengan huruf ba. Yang ketiga surat An-Naba ayat 3 yaitu allazi hum fihi mukhtalifun. Keterangannya terdapat ya sukun setelah kasroh diawali dengan huruf ba. Yang kedua karena ada ya sukun diawali dengan huruf ka berharokat kasroh. Kesimpulannya adalah kita harus memakai kaidah ilmu tajwid agar bacaan kita bagus dan benar. Ada yang menanyakan? Ada yang mau tanya, teman-teman? Ya, baik. Baiklah, sekian dari kelompok 4. Bila salah. Assalamualaikum. Ulangi yang kompak. Dan dari kelompok 4. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian nomor 5, ya, silakan. Ya. Kelompok 2, sabar ya, setelah ini. Nah, ya, silakan. Satu tambah satu. Yang lain perhatikan. Kelompok 1 perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Yang pertama ada surah An-Naba ayat 18. Yauma yunfiqu fis-suri karena ada alif sukun diawali dengan huruf waw berharokat fathah. Ada lagi An-Naba. Yang kedua, kurang apa yang kedua? Karena ada huruf waw kemudian dengan huruf ta, dhamma. Ya. Dan ada lagi yang ketiga. Ibtogina karena ada ya sukun diawali dengan huruf bo berharokat kasroh.
kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ayo. Mau dibilang Hazard nggak masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ini membawakan Lupa sama kelompoknya. salam maaf Ya, ya. presentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kenceng Kak suaranya. Keramanya adalah karena ada ya sukun diawali dengan mim dan harakat satu. Ya. Dalam surat apa? Dalam surat Al-Baqarah ayat ada huruf waw sukun diawali dengan huruf ya berharakat Ya. dalam surat Al-Baqarah ayat 3. Ya, selanjutnya. Keterangannya adalah karena ada huruf sukun diawali dengan huruf mim berharakat dalam surat Al-Baqarah ayat 5. Matobi adalah membacakan suara huruf yang wajib dibacakan karena membaca Al-Quran dengan memakai huruf tajwid supaya enak didengar dan bacanya dengan bagus. Ya. Baik. Sekian dari kelompok kami, kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, KPD-nya sudah dikasih ke Ibu belum Kak? Kelompok 2? Belum. Ya. Presentasi sudah bagus. Nanti dikumpulkan dulu hasil karya kalian, Ibu nilai nanti baru boleh kalian tempel di kelas kalian ya. Untuk selanjutnya ya tadi kita sudah diskusi, presentasi, tanya jawab juga. Kemudian ada hal-hal yang ditanyakan tidak? Tadi udah Ibu lihat presentasinya sudah bagus, sudah paham mengenai hukum bacaan matobi ya secara garis besar ya. Baik, setelah ini yaitu ada evaluasi yaitu tes tulis. Silakan buku Al-Quran hadisnya, buku paketnya ditutup. Kemudian ini untuk presentasi di sini Kak. Ya, nanti Ibu akan bagikan tantangannya soal ya. Silakan ditutup terlebih dahulu ya. ini meja gue ya. Wajib. Ini meja gue 3. Meja gue ya. Ini meja lu ya. Sudah? Buku Al-Quran hadisnya sudah ditutup. Oke, baik. Ini untuk LKPD-nya dilihat terlebih dahulu. Ya, kita evaluasi. Kalau kasih belakang. Oh iya. Oke. LKPD-nya tolong belakangin. Mau langsung diembat ya. Tutup besar kali kok. Coba dah. Coba buka dulu. Jumlahnya 30. Ibu bilang 1. Ya. Siapa yang kurang? Oke, sudah perhatikan di sini ada LKPD ya. Nanti coba perhatikan nanti dikerjakan itu ada nama, kelas ya.
ini dia. Ada LKPD-nya di depan sudah diisi belum? Ada nama, kemudian kelas, ada materi pokoknya, kemudian ada subtemanya, ada KD-nya. Di sini kita tentang hukum bacaan Martobihi ya, dan juga ada IPK-nya ya. Silakan dikerjakan masing-masing. Yang tadi setelah kita belajar hukum bacaan Martobihi. Hai, kenapa belum dikerjain? Silakan dikerjakan masing-masing ya. Soalnya di belakang, Kak. Kebetulan. Biasa atau biasa atau biasa apa itu atau biasa Kerjakan masing-masing ya. Kerjakan masing-masing. Yang tadi setelah kita pelajari. Sudah selesai? Yang sudah selesai ditutup jawabannya. Jangan lupa kasih nama ya dan kelas. Oke, bagus. Oke, sudah? Apa? Kalau salah, boleh dicoret nggak? Nggak usah, udah langsung. Nggak usah dicoret, nggak usah diituin ya, langsung saja. Ya. Kerjakan masing-masing. Ya. Oke, sudah selesai? Nah, sudah selesai semua belum? Oke, ikut aja dulu. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Nah, kalau sudah, coba yang mana yang belum kelompok 1 berapa orang lagi? Ya. Nah, ditutup dulu kalau sudah. Tutup dulu ya. Sudah? Udah kasih nama? Wis. Ayo, El. Ya, sudah? Nah, tutup kalau sudah, ditutup kalau sudah. Oke, sudah semua ya? Oke, kalau sudah tukar dengan temennya yang di belakang. Yang penting beda teman, tukar dengan temannya. Kasih nama kalian yang mengoreksi ya. Tukar, yang penting dengan teman yang beda kita langsung akan tahu. Ya, nggak apa-apa, nggak usah ditukar, nggak usah dibetulkan ya. Ayo. Tukar dengan temannya. Tukar dengan temannya, yang penting yang beda-beda. Ya. Ya. Nah, yang penting beda, jangan mengoreksi masing-masing. Nah, sudah ditulis nama kalian yang mengoreksi di situ, di depannya. Ya, di atasnya boleh. Sudah? Ya, ini boleh. Bu, di sini boleh. Ya, boleh. Nama pengoreksi siapa?
menjumpai huruf mat, maka huruf sebelumnya harus dibaca panjang. Oke, ada yang salah? Oke, nggak apa-apa. Belajar ya, saya. Salah ya, Doras nggak apa-apa Doras, harus lebih semangat. 2. Menurut bahasa alami atau biasa tidak boleh lebih atau tidak kurang pernyataan tersebut merupakan pengertian dari Tobi. Ada yang beda jawabannya? Temennya setelah koreksi sama semua? Ya, yang ketiga alif ya wawu merupakan huruf dari hukum bacaan Matobi. Good job. Ciri-ciri hukum bacaan Matobi nomor 1, 2, dan 3, 4, 5. Yang mana? 1, 2, 3. Ada yang beda nggak jawabannya? Ada yang beda? Sama semua? Ya. Nomor 5, mat yang panjangnya 1 alif atau 2 harokat adalah Kul a'udzu bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udzu birabbil falaq. Pada surat Al-Falaq yang dipertebal merupakan contoh bacaan Matobi dengan ciri-ciri apa? Apabila ada huruf wawu sukun diawali dengan harokat dhamma. Yang ketujuh, mimba di fil lauqad nasibun wa ta'amukum. Lafal di atas yang merupakan contoh bacaan Matobi yang mana? 1 dan 2. Wa ta'amukum dan nasibun. Nomor 8, bismillahirrahmanirrahim. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Pada Quran surat An-Nasr ada berapa hukum bacaan Matobi? 5. Ya. Kemudian salah ya? ada berapa? Nih ada berapa nih? Wa'aitan nas. Nas yang pertama 1. Yang kedua 2. 3. 4. 5. Bacaan Matobi. Ada yang salah? Nanti belajar lagi. Nomor 9. Retno membaca Al-Quran dengan tahu kenapa? Ada yang salah ya? Gak apa-apa, nanti kita buat belajar lagi. Retno membaca Al-Quran dengan tergesa-gesa dan terburu-buru karena ia ingin segera bermain. Bacanya pun banyak yang salah. Jika kamu menjadi teman Retno, sikap yang kamu lakukan terhadap Retno apa? Menegurnya dan memberitahukan bacaan yang benar. Yang ke-10 yang terakhir, agar membaca Al-Quran menjadi amalan rutin setiap harinya, maka harus dilakukan dengan apa? Oke, sekarang ditulis siapa yang betul 100. Di situ temennya banyak nggak? Ada yang salah 1 temennya? Ada. Salah 2? Iya. Salah 3? Ada. Salah 4? Salah 4 ada? Nggak ada, berarti salah 3 ya. Alhamdulillah, berarti kalau salah 3 nilainya masih 70 ya. Baik ya, nanti dikumpulkan ke ibu masukkan dulu ke buku nih nilai. Baik, kita tepuk tangan buat kita semua ya. Tepuk tangan dulu biar semangat ya, tepuk tangannya. Nah, sudah silakan dikumpulkan. Sambil mengumpulkan nanti beberapa anak ibu panggil untuk praktek membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ya, untuk sisanya nanti selebihnya di luar jam atau pertemuan berikutnya ya. Silakan. Coba deh penyebutan aja. Baik ya, ibu panggil namanya kalau maju ke depan ya. Coba balik ke penyebutan aja. Gua nih. Dan ini pakai namanya yang koreksi. Ya, kira ya. Oke. Sudah betulnya di sini. Ini bener berapa? Sama yang koreksi siapa namanya? Sudah siap bangku 1. Neng tolong ditaruh satunya bangku taruh di sini ya. Ibu panggil namanya dulu ke depan untuk praktek membaca Al-Quran ya.
Aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Yang mana hukum matobinya? Nida, Ya. Kemudian? Mina, Ya. Lalu? Hulu, Kemudian fi? Wa, Ya. Ja. Ya, ini mata apa ini? Mati iwas ya, bukan matobihi ya. Kemudian ada lagi nggak? Ya, ini awalnya juga wastagfir, bukan matobihi ya, salah ya. Kemudian apa lagi ini? Nah, oke, sudah paham hukum matobihi? Sudah, insya Allah nanti bisa dipraktekkan dalam membaca Al-Quran. Sudah ya, bagus ya. Kemudian Dea, ada Dea? Itu yang di Rubik ya, itu ada. Ya. Yang lain perhati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Ya, baik. Coba yang mana hukum bacaan matobinya? Wa nasa wa ra'aitan nasa Betul. yadkhuluna Ya. fi di terus Membaca Al-Quran agar bacanya baik dan benar. Oke, baik, silakan ya. Kemudian Doras, yang lain simak ya, nanti akan dipanggil juga di Qurannya. Kiai Ya, silakan dibaca Doras. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Ya, hukum bacaannya yang mana Doras? Coba. Za, Ya, pinter. Pinter. Ada lagi nggak? Nasa. Ya, ini juga. Kemudian yang mana lagi? Hulu. Ya, mana lagi? Ada di. Kemudian wah, lalu kaf. Ya, nanti belajar lagi ya, Doras ya. Ya, biar bacanya benar dalam membaca Al-Quran. Ya, baik. Terima kasih. Ya, selanjutnya Hai. Hai ya. Oke, silakan Hai. Yang lain siap-siap ya, ayo Hai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Mana hukum bacaannya? Tidak. Selanjutnya? Ya, lanjut.
10. Ya, lanjut. Ya, bagus. Ada lagi? Ada lagi. Tuh, nih. Wa dan wa lagi. K juga ya. Belajar lagi ya. Ayo ya, semoga bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Oke, baik, silakan duduk ya. Nah, baik anak-anakku, untuk selanjutnya ya, nanti kita akan mempraktekkan lagi pada pertemuan berikutnya atau nanti di jam berikutnya ya. Presentasi, tanya jawab, diskusi dan juga praktek. Nah, di sini Ibu akan menyimpulkan ya, kita sama-sama simpulkan tadi matobi'i ya untuk pertemuan hari ini. Pengertian matobi'i apa tadi dari awal? Mat artinya panjang. Matobi'i biasa disebut dengan juga mat asli. Kemudian ketentuan hukum bacanya panjangnya berapa harokat? Dua harokat. Ciri-cirinya apa saja tadi? Ya, apabila ada alif sukun bertemu dengan huruf yang berharokat fathah. Yang kedua, ciri kedua apa? Apabila ada waw sukun bertemu dengan huruf yang berharokat doma. Yang ketiga, ada ya sukun bertemu dengan harokat kasroh. Good job. Tadi kita sudah sama-sama praktekkan dalam membaca Quran surat An-Nasr ya. Baik, dari sini gua akan merefleksi, masih ingat gak nih? Ya. Nah, biar kita tambah ingat. Masih ingat lagunya? Nama ya lagunya dari nada kisah sang Rasul. Mari kita bersama-sama ya. Ya, 1, 2, 3. Wahai kawanku semua, mari kita belajar dan mengenal apa itu mat asli, sejarah bahasa. Mat itu artinya panjang, hurufnya alif waw ya, dua harokat panjangnya. Itulah ciri mat asli yang wajib kita tahu. Itulah ciri mat asli yang wajib kita tahu. Yang wajib kita tahu. Nah, ini tolong diingat lagi. Bagaimana belajar hari ini? Menyenangkan? Besok Ibu akan cari lagi dengan nyanyian-nyanyian tentang hukum tajwid biar kalian ingat lagi ya. Baik, untuk rencana tindak lanjutnya jangan lupa tugasnya di buku paket ditambahkan lagi. Tadi kan baru kelompok, sekarang kalian minimal mencari 10 hukum bacaan mat tabi'i buat pekerjaan rumah, dikumpulkan minggu depan. Sekaligus tolong dibaca mengenai mat far'i, yaitu mat wajib muttasil dan mat jaiz munfasil. Mat wajib insyaallah kita akan pertemuan kedua, mat jaiz pertemuan ketiga ya. Baik, untuk semuanya mungkin kita cukupkan pembelajaran hari ini ya. Insya Allah kita bertemu lagi di pertemuan kedua. Semoga kita semua sehat walafiat. Pesan Ibu, jangan lupa semangat dalam membaca Al-Quran walaupun hanya 1 ayat, dan bacanya dengan kaidah tajwid yang benar biar tidak ada kesalahpahaman dalam arti maupun bacaan. Baik, sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ditutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Salam buat semuanya ya, orang tua kalian ya. Semoga kita sehat selalu. Oke, Quran untuk kita sampai jam berapa?
lagi bu. Ada. Aduh,